Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Rizky Anggraini dengan nomor NPM 183123300400251 dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata dengan Bapak dosen Pak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Izinkan saya untuk presentasikan tugas 2 perbandingan hukum perdata. Joseph Kohler dan Sir Frederick Pollack berpandangan bahwa perbandingan hukum sama dengan atau merupakan bagian dari sejarah umum dari hukum, the general history of law. Karena itu, tidak heran bila J.B.H. Bellevoigt menekankan bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu cabang studi ilmu hukum. Ia menjelaskan bahwa ilmu hukum meliputi dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum. Sejalan dengan itu, L.J. van Apeldoorn pun menyatakan bahwa ilmu hukum meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Tak hanya itu, Sujono Dirjosirworo menyebut bahwa ilmu hukum sebagai salah satu ilmu kenyataan meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam bahasa asing terdapat berbagai istilah dalam penyebutan perbandingan hukum. Di antaranya dalam istilah Inggris comparative law, comparative jurisprudence, foreign law. Kemudian istilah Belanda vergelijkenrecht, dalam istilah Prancis droit compare, dan dalam istilah Jerman Rechtspflege atau Vergleichsrecht. Berdasarkan hal tersebut, setiap negara masing-masing sesungguhnya memiliki peristilahan untuk perbandingan hukum. Comparative jurisprudence, yang merupakan peristilahan Inggris untuk perbandingan hukum, adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan comparative law adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya. Penekanannya adalah di perbandingannya, di mana kata komparatif memberikan sifat kepada hukum yang dibandingkan. Istilah perbandingan hukum dengan demikian menitik beratkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum. Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum. Lebih lanjut, Lando menggambarkan bahwasannya perbandingan hukum mencakup an analysis and a comparison of the law, yang berarti bahwa ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa perbandingan hukum itu sebagai ilmu perbandingan hukum sebagai metode. Tak berbeda jauh dengan itu, Sunaryati Hartono mengemukakan perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dan tak sama dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa perbandingan hukum bukan suatu cabang ilmu. Namun, seperti yang ditekankan oleh R. Suroso bahwa perbandingan hukum tak dapat disangkal merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problematika hukum yang konkret. Sementara itu, menurut Winterton, perbandingan hukum merupakan suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum serta dari perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Perbandingan hukum dengan demikian merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum, namun dengan metode membandingkan. Sebagaimana dikatakan oleh W. L. G. Lemire, perbandingan hukum bukanlah hanya merupakan metode perbandingan, tetapi juga merupakan cabang ilmu pengetahuan. Definisi perbandingan hukum yang menekankan di dalamnya merupakan salah satu cabang ilmu hukum juga diuraikan oleh A. E. Orucu sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, yaitu perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum yang dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lainnya. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Sudarto bahwa
Perbandingan hukum adalah merupakan cabang dari ilmu hukum, dan oleh karena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum daripada istilah hukum perbandingan. Johnny S. Ghazali mengemukakan tujuan studi analisis perbandingan hukum sebagai berikut. 1. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan-kebijakan atau law reform and developing policy. Kedua, sebagai sarana penelitian untuk mencapai suatu teori hukum yang bersifat universal atau a thorough research to reach of universal theory of law. Kemudian yang ketiga, sebagai bantuan untuk praktek dalam hubungan internasional atau an aid to international practice of the law. Kemudian yang keempat, unifikasi dan harmonisasi hukum atau international and harmonization common core research. Kemudian yang kelima, suatu alat bantu dalam peradilan atau a gap-filling device in law court. Atas apa yang dikemukakan di atas, secara definisi, menurut Sumadi Imam Soeharto, perbandingan hukum perdata adalah suatu metode atau cara yang membandingkan antara sistem hukum perdata dengan sistem hukum perdata yang lainnya. Adapun tujuan perbandingan hukum perdata secara umum ialah mencari atau menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara sistem hukum perdata dengan sistem hukum perdata yang lainnya. Bila dirumuskan lebih detail, manfaat dan kegunaan mempelajari perbandingan hukum perdata meliputi 1. Mendapatkan gambar tentang berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di berbagai negara. Kedua, untuk memperluas atau menambah pengetahuan kita mengenai sistem hukum yang berlaku di negara ini, dan di negara lain. Yang ketiga, untuk membantu pembentukan hukum nasional, misalnya undang-undang perkawinan. Kemudian yang keempat, untuk membantu perjanjian internasional, misalnya unifikasi tentang hukum wesel, cek, cyber, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, untuk menghindari kesalahpahaman dengan negara-negara di mana kita mempunyai hubungan. Kemudian, terdapat relasi atau keterkaitan antara perbandingan hukum perdata dengan hukum perdata internasional guna menunjukkan batas pembedaannya, yaitu HPI atau PH. Terdapat hubungan tertentu dan hubungan antara kedua cabang ilmu itu adalah penting. HPI hanya dapat bekerja dengan baik apabila disertai dan dibantu oleh perbandingan hukum. HPI hanya memperhatikan bagian yang memperhatikan hukum asing. Kemudian PHP meliputi setiap bidang hukum. PH tidak mempunyai tugas untuk memilih hukum yang harus diberlakukan atau choice of law seperti HPI. Kemudian, terdapat relasi atau keterkaitan antara perbandingan hukum perdata yang bisa disingkat dengan PHP dengan hukum perdata internasional yang bisa disingkat dengan HPI guna menunjukkan batas pembedaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Antara HPI dan PHP terdapat hubungan tertentu, dan hubungan antara kedua cabang ilmu itu adalah penting. HPI hanya dapat bekerja dengan baik apabila disertai dengan dibantu oleh PHP. Kedua, HPI hanya memperhatikan bagian yang memperlihatkan hukum asing, sementara PHP meliputi setiap bidang hukum. Kemudian yang ketiga, PHP tidak mempunyai tugas untuk memilih hukum yang harus diberlakukan atau choice of law seperti HPI. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup perbandingan hukum perdata atau bisa kita sebut PHP meliputi 1. Pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Kemudian kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misalnya Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Kemudian yang ketiga, perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lainnya atau di dalam suatu negara. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya Bapak Ogian Davis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.